Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang etika komunikasi kelompok ya. Etika komunikasi kelompok. Sebelumnya kita sudah membahas dua etika, yaitu etika komunikasi personal dan etika komunikasi massa. Nah, sekarang kita menginjak kepada etika komunikasi kelompok. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, di dalam etika komunikasi kelompok ini atau dalam bahasan etika komunikasi kelompok ini, saya akan menyampaikan 5 hal. Yang pertama adalah definisi ya. Definisi, lalu yang kedua kelompok itu apa? Lalu mengapa seseorang masuk dalam satu kelompok yang diinginkan sesuai keinginannya? Lalu klasifikasi kelompok dan terakhir nanti ada etika gitu ya, etika komunikasi kelompok. Jadi sekali lagi ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dalam materi etika komunikasi kelompok ini. Yang pertama adalah definisi, lalu yang kedua kelompok itu apa? Mengapa seseorang masuk dalam satu kelompok tertentu, lalu klasifikasi kelompok, dan terakhir adalah etika komunikasi kelompok ya. Oke, kita lihat ya slide berikutnya. Ya, baik, kita mulai dengan definisi kelompok ya. Definisi kelompok. Nah, banyak sekali ahli gitu ya, ahli yang menyebutkan tentang kelompok itu apa gitu, termasuk di definisi komunikasi kelompok. Itu banyak sekali gitu ya. Tetapi dari definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli itu sebetulnya bisa disimpulkan atau bisa kita garis bawahi gitu bahwa kelompok itu adalah sekumpulan orang yang mengerjakan atau mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Jadi ada dua keyword. Yang pertama adalah ini sekumpulan. Nah, kumpulan siapa? Ya tentu saja orang kan. Nah, ini yang mengerjakan. Nah, ini mengerjakan ya untuk atau mempunyai tujuan yang sama. Jadi ada 3 ya keywordnya, bukan 2. Yang pertama adalah sekumpulan orang nih, gitu ya. Yang kedua mengerjakan pekerjaan tertentu gitu ya, sama yang ingin dikerjakannya, lalu mempunyai tujuan yang sama, misalnya tujuan yang samanya ketika itu gitu ya, sama ini. Itu adalah kelompok secara umum, dan biasanya definisi tersebut itu kategorinya adalah kategori sosiologi kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita di psikologi melihat bahwa kelompok itu apa kan gitu ya. Nah, menurut kacamata atau ranah psikologi, kelompok itu merupakan, nah ini kesadaran. Nah, ini ada kesadaran di sini. Kesadaran akan keterikatan antara anggotanya. Nah, di sini mereka sadar bahwa mereka itu adalah ada keterikatan dalam satu kelompok tertentu di sini. Yang kedua, secara psikologis itu ditandai dengan adanya saling kebergantungan nih, bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga hasil setiap orang dalam satu kelompok itu gitu ya. Nah, setiap orang terkait secara tertentu dengan hasil yang tentu saja sudah ditetapkan ya, tetapkan ini. Gitu ya. Jadi secara psikologi itu ditandai dengan adanya kesadaran. Yang kedua adalah adanya saling ketergantungan. Nah, ya, ketergantungan antara satu orang dengan orang lain dalam satu kelompok itu. Nah, itu baru kita membahas tentang apa itu kelompok, dilihat dari secara sosiologis dan secara psikologis. Secara sosiologis itu adalah kumpulan orang yang mengerjakan sesuatu untuk tujuan tertentu yang sama ya di situ. Secara psikologis kita lihat ada dua penandanya, yaitu adanya kesadaran dan adanya ketergantungan antara satu dengan yang lain. Itu tentang kelompok. Lalu komunikasi kelompok itu apa? Nah, kalau komunikasi kelompok, saya kira teman-teman sudah tahu ya kalau tentang komunikasinya itu apa kan gitu. Lalu barusan kita sudah mendapatkan definisi tentang kelompok. Nah, mudah saja.
Jadi komunikasi kelompok itu adalah ini proses ya komunikasi yang terjadi dalam dalam kelompok atau antar kelompok ini nih. Nah, ini antar kelompok. Jadi komunikasi kelompok itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dalam satu kelompok atau antar kelompok. Oke, baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, kita menginjak kepada mengapa nih seseorang itu masuk ke dalam kelompok tertentu, gitu kan? Nah, ada pilihan-pilihan kelompok, misalnya kan gitu ya, kelompok A, kelompok C, kelompok D. Lalu mengapa kita memilih kelompok E misalnya? Nah, akan dibahas di slide ini. Mengapa seseorang masuk dalam kelompok Y? Itu apa alasannya gitu ya? Alasan seseorang mengikuti kelompok tertentu gitu ya. Tentu saja kelompok tertentu. Iya, sebetulnya banyak alasan-alasannya, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini 3 saja dulu gitu ya. Yang pertama adalah need to establish. Yang kedua adalah dilihat dari fungsi. Dan yang ketiga dilihat dari faktor pengaruh kan gitu ya. Dari faktor pengaruh kan gitu ya. Jadi sekali lagi dari mengapa seseorang masuk dalam satu kelompok itu, ya tentu saja sebetulnya banyak gitu ya. Banyak apa alasannya, tetapi coba kita lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan ini need to establish. Kedua, dilihat dari fungsi kan gitu ya. Dan yang ketiga dilihat dari faktor pengaruhnya kan gitu ya. Baik, kita lihat kembali kita lihat pada slide berikutnya. Ya, kita sekarang pada klasifikasi kelompok. Sama juga klasifikasi juga banyak sekali gitu ya. Klasifikasi kelompoknya banyak sekali gitu ya. Nah, saya hanya beberapa saja dilihat dari kelompok primer dan sekunder ya. Dari kelompok primer dan sekunder. Jadi klasifikasi kelompok ini yang ingin saya sampaikan hari ini itu adalah kita lihat dari kelompok primer dan sekunder gitu ya. Nanti juga saya akan menyampaikan tentang klasifikasi kelompok dari in group dan out group misalnya ya. Tapi sebelum ke in group dan out group, saya ingin menyampaikan dulu dengan apa itu kelompok primer, apa itu kelompok sekunder. Nah, di sini sudah disampaikan, kelompok primer adalah kelompok inti. Ah, ini kelompok inti. Nah, ini ya, kelompok inti dari hubungan sosial yang dijalankan sehari-hari ya. Sini. Jadi keywordnya adalah kelompok primer itu adalah kelompok inti. Yang mana nih kelompok yang inti itu? Ya, tentu saja kelompok yang paling inti itu setiap manusia atau setiap orang pasti berkelompok dalam satu keluarga. Nah, itu yang disebut dengan kelompok inti. Nah, itulah yang kelompok inti ini termasuk ke dalam kelompok primer. Nah, kelompok sekunder itu adalah kelompok second, kelompok kedua ya, kelompok kedua setelah kelompok inti. Karena itulah dalam kelompok sekunder ini itu dibandingkan dengan kelompok primer. Kalau kelompok primer kan hubungannya akrab gitu ya. Bagaimana saja terjadi antara satu keluarga punya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakek misalnya, atau ada nenek. Dari situ hubungannya itu adalah akrab kan gitu ya. Terus sifatnya juga bersifat personal kalau dalam kelompok primer. Nah, kebalikannya adalah kelompok sekunder kan gitu. Kelompok sekunder itu hubungannya tidak akrab, sementara di kelompok primer adalah hubungannya akrab. Kemudian di kelompok primer itu terjadi hubungan personal, sedangkan di dalam kelompok sekunder itu tidak lagi terjadi hubungan personal.
gitu ya. Terus di dalam kelompok sekunder itu biasanya tidak menyentuh hati sanubari anggotanya ya. Tetapi kalau di dalam kelompok primer itu pasti akan menyentuh hati sanubari dari setiap anggotanya. Nah, kalau tadi contoh kelompok primer itu adalah contohnya di keluarga, di situ terjadi kelompok primer. Nah, karena di kelompok sekunder ini adalah yang keduanya, berarti setelah kelompok primer dia mempunyai lagi kelompok yang lain. Misalnya ketika di pekerjaan, di lingkungan pekerjaan gitu ya, atau di sekolah. Nah, di pekerjaan atau di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sekolah itu biasanya hubungannya tidak terlalu akrab dibandingkan dengan keluarga kan gitu ya. Nah, itulah teman-teman dari klasifikasi kelompok primer dan sekunder. Nah, bagaimana dengan kelompok in group dan out group? Nah, kalau tadi di primer itu ada kelompok inti, lalu di kelompok sekunder itu adalah kelompok yang keduanya. Nah, di in group dan out group mudahnya itu adalah kalau in group itu adalah kelompok kita gitu ya. Kelompok kita mempunyai kelompok ini, kelompoknya itu disebut kelompok in group atau kelompok kita. Nah, kalau out group itu adalah biasa kita menyebut kelompok mereka. Gitu ya lebih mudahnya. Nah, di in group adalah kelompok kita, sedangkan out group itu adalah tadi kelompok mereka. Untuk membedakannya antara in group dan out group, kita bisa membuat batasan-batasan tersendiri. Misalnya dari letak geografis, suku bangsa, ideologi misalnya ya. Lalu setelah ideologi mungkin saja ada profesi gitu ya atau kekerabatan kan gitu ya. Nah, gitu ya. Dapatkah misalnya Anda sebutkan contoh yang lain banyak ya. Silakan saja bisa menyebutkan kira-kira kelompok kita itu apa, lalu kelompok out group itu atau kelompok mereka itu apa. Yang tentu saja ada pembedanya, yaitu diantaranya letak geografis, suku bangsa, ideologi, profesi, dan kekerabatan. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, kelompok berikutnya adalah kelompok rujukan dan keanggotaan. Ya, nomor 3 nih. Kelompok rujukan dan keanggotaan. Nah, gitu ya. Lalu yang setelah kelompok rujukan dan keanggotaan ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Gitu ya. Nah, apa kelompok rujukan dan kelompok keanggotaan? Nah, kalau kelompok rujukan dan keanggotaan itu dilihat kelompok itu dijadikan standar atau tidak, kan gitu ya. Kalau misalnya kelompok itu digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai dirinya sendiri atau untuk membentuk sikap menilai diri sendiri. Jadi si kelompok itu jadikan rujukan untuk menilai diri kita sendiri. Nah, di situ maka disebut dengan kelompok rujukan. Nah, sedangkan kelompok keanggotaan itu dilihat dari keterikatan kita secara nominal di sini ya. Maka kita masuk ke dalam kelompok ini nomor urut keberapa gitu. Secara nominal misalnya, nah itu berarti kita sudah masuk ke dalam kelompok keanggotaan. Anggota kita nomor berapa nih? Nah, itu biasanya begitu ya, ada nomor-nomor, ada urutan-urutan misalnya. Nah, itu disebut dengan kelompok keanggotaan. Sekali lagi, kalau kelompok rujukan, jika kelompok itu dijadikan standar untuk menilai kita sendiri atau sikap kita, kan gitu ya. Sedangkan kelompok keanggotaan itu adalah terkait dengan kita dalam kelompok itu secara nominal, gitu ya. Lalu, kalau kita melihat kelompok dari sisi deskriptif dan preskriptif, ini sebenarnya kita melihat dengan cara pembentukan kelompok itu gitu ya. Nah, kalau kelompok itu terbentuk secara alami, misalnya secara alami gitu ya, tanpa harus ditunjuk dengan SK dan segala macam gitu ya. Nah, itu disebut dengan kelompok deskriptif. Ini ya. Tetapi kalau misalnya pembentukan kelompok itu adalah menempuhkan langkah-langkah rasional, ini langkah-langkah rasional,
Untuk mencapai tujuannya, nah berarti di situ ada kepanitiaan tersendiri gitu. Nah, ini disebut dengan kelompok preskriptif ini, gitu ya. Nah, kalau contoh itu bisa disebutkan kalau misalnya dalam kelompok preskriptif tadi kan pembentukannya tidak secara alami, tapi sengaja dibentuk gitu ya. Itu adalah simposium misalnya, diskusi panel dan kolokium misalnya. Tetapi kalau kelompok deskriptif yang tidak dibentuk tetapi dibentuknya secara alami, ada misalnya kelompok pertemuan, kelompok terapi, kelompok panitia kampanye yang tidak dipilih berdasarkan pemilihan tertentu ya, misalnya situ. Itulah teman-teman kelompok rujukan dan keanggotaan dan kelompok deskriptif dan preskriptif. Nah, mudahnya untuk kelompok rujukan jika kelompok itu dijadikan rujukan buat perilaku kita lah. Gitu ya. Kalau kelompok keanggotaan kita terikat dengan kelompok itu secara nominal, maka itu disebut dengan kelompok keanggotaan. Deskriptif dan preskriptif dilihat dari cara pembentukan kelompok itu sendiri ya. Baik, kita lihat pada slide berikutnya itu adalah mengenai etika ya, etika komunikasi kelompok. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya, teman-teman, kita sudah menginjak nih kepada bahasan inti dalam pertemuan ini, yaitu etika komunikasi kelompok ya. Nih, etika komunikasi kelompok. Nah, ini ya. Nah, bagaimana etikanya? Sebetulnya para ahli juga banyak gitu ya yang menyebutkan tentang etika komunikasi kelompok itu. Tetapi pada prinsipnya bisa kita lihat dari 4 hal ya. Yang pertama misalnya ini. Kita harus mencoba untuk sepakat nih dalam mendefinisikan masalah yang dihadapi. Nah, berarti situ ada etikanya sepakat daripada debat kusir gitu ya. Secara etikanya adalah kalau ada permasalahan tertentu, kita definisikan masalah tersebut gitu ya, lalu timbul mufakat. Nah, dan menghindari debat gitu ya, debat apalagi debatnya debat kusir gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kita harus menelusuri wilayah kesepakatan yang mungkin untuk disepakati gitu ya. Menelusuri wilayah kesepakatan. Iya, karena kan seorang anggota, dalam satu anggota itu mereka mempunyai pikiran tersendiri, mempunyai pandangan tersendiri. Nah, dari situlah kita coba telusuri kira-kira mana yang berpotensi untuk bisa disepakati di situ gitu ya. Maka dari situlah lalu timbul sepakat daripada kita buat kusir misalnya ya. Lalu yang ketiga untuk etika komunikasi kelompok itu kita dapat menentukan, nah ini nomor 3 ya yang ini nih. Nah, kita dapat menentukan perubahan spesifik yang harus dilakukan setiap pihak atau setiap orang untuk menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Tadi kan sudah sepakat, nah gitu ya. Nah dari sepakat itu kan kita misalnya masih ada yang mengganja, nah tapi karena ada sudah sepakat, nah lalu kita coba berubah secara spesifik gitu ya untuk mencoba melakukan hasil kesepakatan tadi itu etikanya. Lalu yang terakhir kita tidak boleh dalam komunikasi kelompok itu tentu saja tidak tidak boleh menyerang pribadi, tetapi harus tetap mengarahkan konflik langsung pada masalahnya itu ya. Jadi nggak usah bawa-bawa pribadi gitu kan, tapi langsung mencoba kepada permasalahannya itu apa. Ini ya teman-teman 4 etika dalam komunikasi kelompok ya. Nah sekarang itu saja mungkin yang inti dari etika komunikasi kelompok ya. Ya teman-teman itulah tadi materi kita hari ini yaitu tentang etika komunikasi kelompok gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan dari mulai definisi gitu ya, kemudian
mengapa orang masuk dalam satu kelompok. Dan barusan terakhir kita bahas tentang etika komunikasi kelompok ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pengayaan bagi teman-teman gitu ya, khususnya berkaitan dengan dunia ilmu komunikasi, spesialis dunia komunikasi kelompok. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita di aktivitas kemudian ya, di aktivitas atau di kehidupan kemudian, atau di, maksud saya bukan kehidupan kemudian yang ekstrim, bukan ya, kehidupan maksudnya kehidupan selanjutnya di masyarakat, entah itu nanti teman-teman bekerja di lingkungan mana kan gitu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sendiri ya, khususnya bagi saya juga. Itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.